Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang ya. Menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan dan tidak serta-merta langsung seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Ya ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan. Isu darurat militer bukan sekedar isu. Baru-baru ini Tempo membocorkannya. Ferry Irwandi berterima kasih. Pemerintah didesak bikin TGPF. Kekhawatiran terhadap isu darurat militer sudah dibantah oleh TNI, namun Tempo dan Ferry Irwandi menegaskan bahwa isu itu benar adanya. Tempo membocorkan bahwa Menhan Syafri Samsudin sudah menyodorkan draft Perpu kedaruratan di Hambalang agar tentara memimpin peredaman demonstrasi. Prabowo awalnya tidak percaya adanya keterlibatan TNI. Namun setelah diberikan sejumlah data oleh Kapolri, Prabowo akhirnya percaya. Ferry Irwandi berterima kasih kepada Tempo karena isu darurat militer ini benar adanya dan bukan cuma delusi saja. Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atas keterlibatan TNI dalam demo. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jadi di akhir pekan, setelah demo tanggal 28 dan 29 terjadi, ada rencana upaya untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Lalu draft itu diusulkan kepada Prabowo dan seorang purnawirawan jenderal juga memberikan usulan Prabowo mengeluarkan Perpu kedaruratan seiring senyampang dengan keluarnya draft darurat militer itu. Lalu Prabowo mengumpulkan beberapa orang dekatnya, termasuk orang dekat di DPR. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan setuju lah, tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu. Kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Beberapa waktu terakhir kita sering mendengar isu yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia disebut-sebut hampir memasuki darurat militer. Istilah ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya darurat militer itu? Dan benarkah kondisi kita saat ini sudah menuju ke sana? Atau hanya isu-isu politik semata? Dalam sejarah Indonesia, istilah darurat militer bukanlah hal baru. Kita pernah mengalaminya di masa lalu, terutama ketika negara menghadapi ancaman besar yang dianggap tidak bisa ditangani dengan mekanisme sipil biasa. Di video edukasi kali ini kita akan membahas secara tuntas apa itu darurat militer, terus mengapa isu ini muncul kembali di Indonesia saat ini, terus faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang melatar belakanginya, terus dampak positif dan negatif jika benar-benar diterapkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, apa sikap kita sebagai warga negara? Mari kita bongkar secara mendalam dengan tetap berpikir kritis dan objektif. Kembali lagi di channel Habib Zainal, tetap edukasi bukan komedi. Bu. Edukasi bukan komedi. Yang pertama, definisi dan dasar hukum darurat militer. Darurat militer adalah keadaan ketika kekuasaan sipil dialihkan ke tangan militer karena ada ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 12. Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Indonesia punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya
yang membagi keadaan darurat jadi 3 tingkatan: darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Yang kedua, sejarah darurat militer di Indonesia. 1957, Presiden Soekarno menetapkan darurat militer karena situasi politik kacau dan ancaman disintegrasi bangsa. 1965, pasca G30 SPKI, kondisi juga sangat rawan, banyak operasi militer yang dilakukan. Terus 2003, Aceh pernah ditetapkan dalam status darurat militer karena konflik bersenjata dengan GAM. Dari sini terlihat darurat militer bukan hal baru, tapi diterapkan hanya saat negara benar-benar menghadapi ancaman yang sangat besar. Yang ketiga, mengapa sih isu darurat militer muncul saat ini? Mungkin ada beberapa faktor yang mungkin menjadi isu darurat militer ini muncul. Yang pertama, kondisi politik, dinamika pasca pemilu, ketidakpuasan sebagai kelompok, polarisasi sosial. Kondisi ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi, harga kebutuhan pokok, utang negara bisa memicu ketidakstabilan. Terus keamanan, demo besar-besaran di berbagai kota, konflik horizontal, bahkan kerusuhan yang kadang berujung anarkis. Isu media sosial, selanjutnya penyebaran hoaks, framing politik membuat isu darurat militer cepat viral meski belum tentu benar. Yang keempat, analisis. Apakah kondisi saat ini benar-benar mengarah ke darurat militer? Dari sisi hukum, deklarasi darurat militer hanya bisa dilakukan presiden dengan persetujuan DPR. Saat ini memang ada gejolak politik dan sosial, namun belum sampai level ancaman perang atau pemberontakan bersenjata skala besar. Jadi kemungkinan darurat militer masih jauh, tetapi isu ini bisa dipakai sebagai alat politik untuk mempengaruhi opini-opini publik. Yang kelima, dampak jika darurat militer diterapkan. Dampak positifnya, negara bisa lebih cepat menangani konflik, keamanan lebih terkendali, dan kekuatan negara lebih terpusat. Terus negatifnya, pembatasan hak sipil, kebebasan pers, dan demokrasi bisa tereduksi. Potensi penyalahgunaan kekuasaan militer, yang artinya darurat militer harus benar-benar jadi opsi terakhir, bukan sekedar jalan pintas. Yang keenam, peran rakyat dalam menyikapi isu-isu ini. Jangan mudah termakan isu hoaks, belajar memahami dasar hukum dan fakta-fakta sejarah, menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi, mengawal pemerintah agar tetap berjalan sesuai konstitusi. Teman-teman semuanya, isu darurat militer ini di Indonesia memang menimbulkan banyak perdebatan, tapi kita harus paham bahwa kondisi ini bukan sekedar jargon politik, melainkan kebijakan yang punya konsekuensi sangat besar bagi negara dan rakyat. Sejarah mengajarkan kita bahwa darurat militer biasanya muncul saat bangsa menghadapi krisis parah. Namun saat ini Indonesia masih punya mekanisme demokrasi dan hukum yang bisa digunakan untuk mengelola konflik. Sebagai warga, mari kita bijak, jangan panik yang berlebihan. Saring informasi-informasi sebelum percaya, dan gunakan ruang-ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi dengan damai. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini di tangan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar makin banyak yang tercerahkan dengan pembahasan kritis seperti ini. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer.